Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih bergabung dalam pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini membahas mengenai sifat hakikat negara. Sebelumnya juga sudah ada di link LMS, itu berkaitan dengan video mengenai sifat hakikat negara, tapi di sini akan lebih dibahas lebih lanjut mengenai apa sih yang berkaitan dengan sifat hakikat negara. Nah, berkaitan dengan sifat hakikat negara, sebelum masuk ke dalam ranah sifat hakikat negara, pada dasarnya ini menurut Aristoteles pandangannya, manusia itu selalu yang namanya hidupnya berdampingan dengan masyarakat yang lainnya. Atau disebut juga manusia itu seperti zon politikon. Jadi saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pasti bergantung dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak mungkin hidup sendiri. Mungkin ada saja, mungkin kalau lihat Pak ada Pak yang introvert atau gimana hidupnya sendiri. Iya, walaupun hidup sendiri, tapi kan tidak tidak mungkin benar-benar sendiri. Pasti dia membutuhkan orang atau pendamping atau teman-teman atau manusia yang lainnya pastinya. Begitupun dengan negara. Kalau berbicara negara, negara pun tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Makanya kategorinya kalau berbicara mengenai negara, negara itu kan ada de facto, de jure. Kalau de facto itu sifatnya sementara, hanya ada yang namanya wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat. Tapi kalau belum diakui secara de jure atau pengakuan, berarti belum adanya atau belum ditandai dengan adanya hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik dengan yang lainnya. Begitu sama juga dengan masyarakat tadi, kalau berbicara negara, negara kalau nggak ada hubungan dengan yang lain ya susah. Bagaimana negara ketika ada kesulitan, tetapi tidak bisa atau tidak bisa meminta bantuan negara yang lain. Jangankan yang namanya bantuan yang lain ya, ketika suatu negara di stop pengiriman barang dari luar negeri ke wilayah dalam negeri saja sudah kebingungan. Bagaimana dihentikan kerjasama dengan semua negara yang lainnya? Pasti tidak bisa. Berbicara mengenai hal tersebut, contoh Indonesia saja. Coba ketika Indonesia tidak menjalin hubungan kerjasama, tidak yang namanya melakukan zone politikon dengan negara yang lain, ketika pandemi saat ini, Indonesia bagaimana? Kan memerlukan yang namanya eh, apa vaksin. Nah, vaksin itu kan kita ngambilnya dari negara luar. Terkadang dapat bantuan dari negara luar. Bantuan APD, vaksin, kemudian bantuan keuangan, itu dari luar. Ketika tidak ada hal tersebut ya, menjadi suatu permasalahan. Jadi pastinya harus berdampingan dengan masyarakat, baik manusia maupun negara. Balik lagi berkaitan dengan sifat hakikat negara, di sini kalau mempelajari sifat hakikat negara ini dipandang dari dua sudut pandang. Yaitu yang pertama ketika dilihat dari ketika apa ya dari segi sudut sosiologis. Sosiologis itu ketika manusia sudah bermasyarakat atau disebut juga sebagai status sivilis. Yang kedua ketika manusia ini belum bermasyarakat atau disebut juga status naturalis. Nah, ini nanti akan dijelaskan apa itu status sivilis, terdiri dari hal apa saja, kemudian status naturalis itu apa saja. Berkaitan dengan yang namanya status naturalis itu dari segi yang pertama segi sosiologis. Yang kedua dari segi yuridis. Dari segi yuridis ini kategorinya negara di sini terjalin karena adanya suatu eh, perjanjian di antaranya. Ada yang mengatakan dari segi yuridis itu ketika menyamakan negara itu seperti benda atau alat yang disebut juga sebagai res objek, dan yang kedua negara dipandang sebagai pembuat suatu aturan atau res subjek, dan yang ketiga yaitu res verhältnis atau negara ini adalah merupakan suatu gabungan perjanjian. Ini yang dikemukakan teori oleh Rousseau berkaitan negara ini terjadinya ini perjanjian karena apa saja. Karena negara ini perjanjiannya ya karena mengikatkan diri antara manusia dengan satu dengan manusia lainnya karena rasa takut dan sampai terjadi perjanjian menjadi negara yang memang di apa ya diatur oleh yang namanya sebuah konstitusi atau sebuah regulasi atau aturan. Nah, ini saya akan share mengenai materi kali ini mengenai sifat hakikat negara.
Nah, sifat hakikat negara di sini tadi sudah sedikit saya pada saat pembuka. Tadi sifat hakikat negara di sini ada yang mengkategorikan status sivilis, status naturalis. Nah, ini tadi John Politikon. Nah, peninjauan sifat hakikat negara di sini peninjauan dari segi sosiologis atau disebut juga manusia yang sudah bermasyarakat atau disebut juga status sivilis. Apa ini manusia yang sudah bermasyarakat? Ya berarti melihat hakikat negara ini ketika manusia ini sudah bermasyarakat, sudah melakukan yang namanya berorganisasi. Nah, apa yang berkaitan dengan organisasi? Organisasi itu suatu bentuk kerjasama dengan pembagian tugas yang tetap. Berarti kalau ketika kita memandang segi sosiologis, ya berarti di sini di dalam suatu negara di sini memandang suatu hakikat negara, ya negara ini sudah merupakan suatu bentuk organisasi. Nah, jadi manusia di sini ya sudah bermasyarakat, pasti sudah berorganisasi. Ada saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, di sini juga ketika melihat meninjau suatu organisasi, ketika negara di sini memiliki yang namanya monopoli. Nah, ketika berorganisasi, memandang dari segi sosiologis, negara ini memiliki yang namanya kekuasaan memonopoli. Memonopoli apa? Misalnya memonopoli kekuasaan jasmani contohnya. Berarti memonopoli kekuasaan jasmani seperti apa? Ketika masyarakat atau ada penduduk yang melakukan kesalahan, ya negara ini bisa menghukum warga masyarakatnya. Nah, menghukumnya dengan cara apa? Ya dilakukan dengan cara, kalau sekarang di zaman modern seperti ini, dimasukkan di lembaga permasyarakatan. Negara lah yang berperan. Contoh gini, kok negara yang berperan, Pak? Gitu. Bukannya yang berperan ini, contohnya kalau kasus pidana, yang berperan ini bukannya yang korbannya ya Pak ya, sehingga orang tersebut masuk ke lembaga permasyarakatan. Ternyata di situ dilihat negara lah yang berperan. Karena negara di sini mewakili korban untuk menuntut hak-hak daripada korban yang telah diambil atau dirugikan. Makanya kenapa kategorinya hukum pidana ini termasuknya hukum publik, bukan termasuk hukum privat. Hukum publik itu berarti antara orang dengan negara. Nah, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum atau JPU di sini adalah mewakili daripada masyarakat yang kepentingannya memang dirugikan atau menjadi korban. Nah, kemudian dari jaksa penuntut umum inilah yang menuntut hak-hak daripada korban tersebut. Nah, sehingga kemudian jika terbukti melakukan kesalahan, diputus pengadilan, kemudian barulah masuk ke dalam lembaga permasyarakatan. Nah, disinilah fungsi daripada atau sifat hakikat negara yang merupakan negara ini memiliki yang namanya memonopoli kekuasaan jasmani. Dia bisa mengambil yang namanya atau menghukum warga masyarakatnya apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, itu dari monopoli kekuasaan jasmani ataupun berkaitan dengan status sivilis, negara di sini memiliki hak untuk membuat yang namanya uang, mata uang. Nah, negara ini memiliki hak membuat yang namanya mata uang. Kenapa ya? Karena memang ya negara diberikan hak seperti itu. Selain memonopoli kekuasaan jasmani, ya bisa membuat uang, membuat suatu aturan. Tapi nanti balik lagi itu berkaitan dengan kalau membuat suatu aturan itu berkaitan dengan yang namanya negara di sini sebagai subjek atau rek subjek, nanti dijelaskan. Nah, lebih lanjut, selain mengenai status sivilis, di sini status sivilis ini dibagi ke dalam negara sebagai organisasi masyarakat, tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, negara sebagai kelompok manusia yang merasa terikat satu dengan lainnya karena suatu hal. Nah, negara di sini dilihat dari hakikatnya adalah kelompok manusia yang terikat satu dengan lainnya karena suatu hal. Jadi negara di sini memang terbentuk sebelum menjadi suatu organisasi masyarakat. Negara itu terbentuk karena memang kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan dari masyarakat tersebut, kemudian masyarakat tersebut mengikatkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga membentuk suatu kelompok. Baik kelompoknya awalnya kecil, kemudian menjadi besar. Karena kenapa? Ini kalau berkaitan dengan pendapat dari Aristoteles pun tadi selain yang Zoon Politikon, Aristoteles pun mengatakan bahwa negara di sini adalah merupakan suatu kelompok manusia yang merupakan satu tujuan, satu kesamaan.
awalnya juga sebelum mereka mengemukakan satu tujuan, negara di sini adalah merupakan suatu kumpulan dari suatu keluarga. Awalnya adalah merupakan keluarga, kemudian dari keluarga tersebut kemudian terjadi yang namanya perkawinan sehingga menghasilkan keturunan, kemudian membentuk sebuah keluarga sampai dengan membentuk suatu negara. Tapi yang jelas berkaitan dengan negara di sini, ya penduduk tersebut atau kelompok masyarakat tersebut terikat. Karena kenapa? Dengan satu tujuan yang sama. Nah ini, satu tujuan yang sama di sini atau pengelompokannya terbagi ke dalam yang namanya Gemeinschaft. Yang pertama. Yang kedua, selain Gemeinschaft, ada yang namanya Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft, Gesellschaft, dan ketiga, kasta. Apa sih pengelompokan yang pertama? Ini arti Gemeinschaft. Gemeinschaft di sini yaitu suatu pengelompokan yang merasa terikat satu dengan lainnya. Ini karena persamaan letak geografis. Karena persamaan letak geografislah kemudian kelompok tersebut kemudian menjadi satu, membentuk sebuah kelompok yang lebih besar atau membentuk suatu yang namanya negara. Jadi pengelompokan di sini yang pertama ini ya karena Gemeinschaft, persamaan letak geografis. Kita ambil contoh persamaan letak geografis ini seperti apa? Nah, ini kalau berdasarkan kelompok, contoh negara Indonesia. Nah, ternyata sukunya suku Jawa, terus kemudian suku Aceh. Nah, ini ya karena persamaan apa? Gemeinschaft tadi. Persamaan yang namanya letak geografis. Persamaan letak geografis kemudian mereka membentuk sebuah kelompok atau sebuah suku. Nah, ini karena berkaitan dengan Gemeinschaft. Nah, sehingga dari Gemeinschaft itu ya bisa membentuk yang jadikan sebuah negara. Tapi yang jelas ya ini persamaan yang Gemeinschaft yang pertama. Yang kedua, ini pengelompokan ini terjadi karena yang namanya Gesellschaft. Apa ini Gesellschaft? Tadi kalau Gemeinschaft ini persamaan berdasarkan letak geografis, itu bisa berkaitan dengan marga, suku, Gemeinschaft. Sedangkan Gesellschaft di sini suatu pengelompokan ini yang merasa terikat satu dengan yang lainnya karena persamaan profesi atau persamaan pekerjaan. Nah, kalau tadi pertama ini persamaannya karena letak geografis. Yang kedua, kalau berbicara mengenai Gesellschaft, ini karena persamaan yang namanya suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan atau satu profesi, sehingga mereka membentuk satu kelompok. Contohnya apa Gesellschaft? Gesellschaft ini banyak ditemui ini. Kalau Gemeinschaft tadi berkaitan dengan suku, terus berkaitan dengan marga, kita ambil contohnya. Kalau Gesellschaft di sini kita ambil contohnya persamaan profesi seperti apa? Contohnya ada yang namanya Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, itu persamaan karena persamaan profesi sehingga membentuk suatu kelompok. Atau ada lagi yang namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, hal tersebut ya karena persamaan kelompok. Perkelompokannya karena apa? Profesi. Nah, itu macam-macam. Atau ada lagi ini Ikatan Notaris Indonesia. Nah, itu karena persamaan pekerjaan. Nah, jadi persamaan ini perkelompokan itu bukan hanya persamaan karena letak geografis saja, tetapi persamaan ini terjadi ketika memang berbicara mengenai Gesellschaft itu sendiri atau persamaan dari yang namanya profesi atau pekerjaan. Nah, dari persamaan profesi atau pekerjaan ini sehingga bisa membentuk suatu kelompok yang lebih besar. Atau bahkan bisa membuat yang namanya, kalau berbicara mengenai partai politik ya bisa saja membentuk partai politik. Bisa saja membentuk yang namanya organisasi masyarakat karena pengelompokan yang sama. Contohnya apa pengelompokan yang sama? Contoh gini, sama-sama pekerjaan, ada yang namanya buruh, serikat buruh. Serikat buruh itu kan satu kelompok manusia yang merasa terikat satu dengan lainnya karena suatu hal. Satu halnya ini apa? Karena persamaan pekerjaan. Mungkin kalau menilai, wah kita serikat buruh karena sama-sama satu pekerjaan, kemudian menginginkan yang namanya buruh ini menjadi layak penghidupannya lebih sejahtera, kemudian mereka memikatkan diri membentuk yang namanya serikat buruh. Dari serikat buruh ini, kalau kita lihat sekarang berkaitan dengan partai politik, ini sudah mulai yang namanya serikat buruh ini membentuk yang namanya partai politik. Karena kenapa?
Ada yang mengatakan bahwa percuma demonstrasi di jalan, tetapi kurang didengar oleh yang namanya pemerintah. Lebih baik dengan cara apa? Ya membentuk partai politik sehingga bisa aspirasinya bisa didengar langsung oleh pemerintah. Nah ini ya karena apa ya pengelompokannya tadi berdasarkan yang namanya Gesellschaft tadi. Nah yang ketiga selain Gemeinschaft, Gesellschaft yaitu kasta. Nah kalau berkaitan dengan kasta di sini ini pengelompokannya berdasarkan yang namanya adat atau yang namanya kekastaan. Ini contohnya apa? Ini contohnya kalau yang kasta ini kita ambil contohnya dalam Bali saja. Di Bali itu kan ada yang namanya bagian pengelompokannya ada yang berkaitan dengan apa namanya kastanya, kasta ksatria. Nah ini macam-macam jenisnya ini. Sudra. Nah ini berkaitan dengan kasta. Nah jadi pengelompokan itu macam-macam ada Gemeinschaft, Gesellschaft, kasta. Nah kalau meninjau negara ini di mana? Nah ini pendapat ini berkaitan dengan pengelompokan ini ditentang. Ini dianggap tidak jelas. Baik Gemeinschaft, Gesellschaft, ataupun kasta ini tidak jelas. Ini dalam hal membentuk negara ini terjadinya karena apa gitu. Apakah Gemeinschaft saja, Gesellschaft saja, atau kasta ini tidak jelas. Negara ini posisinya di mana. Kemudian berkaitan dengan pengelompokan tadi, ini kemudian diungkapkan oleh yang namanya ini pengelompokan ini ada Kranenberg ini dari Jerman. Kranenberg ini mencoba mengadakan sistem pengelompokan dengan mendasarkan kepada dua ukuran. Nah, dia mengelompokkannya ke dalam dua ukuran. Kalau tadi kan ada 3 ukuran, ini ke dalam dua ukuran. Dua ukuran itu apa saja? Ini pengelompokan ini berada di satu tempat tertentu atau tidak. Ini perkelompokan itu berada di satu tempat tertentu atau tidak. Yang kedua, apakah perkelompokan itu teratur atau tidak. Nah, dia menjabarkan yang kedua. Apakah berada di satu tempat tertentu atau tidak kelompok tersebut ataupun teratur atau tidak. Jadi ada 2 komponen, tempat tertentu dan juga teratur atau tidak. Jadi berdasarkan yang namanya tempat dan berdasarkan keteraturan. Nah ini ke dalam 2 kelompok ini dibagi lagi penjabarannya dalam hal meninjau negara, perkelompokannya di mana, ini dibagi lagi ke dalam 4. Yang pertama yang ada di satu tempat tertentu dan teratur. Nah, contohnya yang ada di satu tempat tertentu dan teratur di sini contohnya mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah dalam ruang perkuliahan. Itu ada satu tempat tertentu dan teratur. Contohnya apa? Ketika kita Zoom seperti ini kan berada di satu walaupun sekarang ini nggak ada di satu tempat tertentu, tapi kalau umpama kita ambil contohnya kuliahnya offline saja, itu berada di tempat tertentu berarti di kelas ataupun berada di fakultas dan teratur. Itu ada jadwalnya, setiap minggu ada. Nah, itu kehidupan itu teratur. Ini diambil contohnya seperti itu. Yang kedua, yang ada di satu tempat tertentu tetapi tidak teratur. Nah, ini apa? Ini contohnya unjuk rasa liar. Jadi, berada di satu tempat, ketika unjuk rasa berada di satu tempat tetapi tidak teratur. Tidak teratur masa unjuk rasa, ya udah unjuk rasa dibuatnya seminggu sekali, itu kan nggak mungkin. Nah, ini contoh yang kedua. Yang ketiga di sini tidak setempat dan tidak teratur. Tidak setempat dan tidak teratur ini apa? Berarti dia tidak ada di satu tempat dan tidak teratur. Berpindah-pindah. Nah, ini adalah pedagang osongan. Nah, kelompok yang keempat, ini yang dinamakan negara, ini adalah tidak setempat tetapi teratur. Maksudnya apa? Tidak setempat tetapi teratur menurut Kranenberg di sini. Menurut Kranenberg di sini, negara di sini adalah merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memang tidak berada di satu tempat. Karena yang namanya masyarakat itu kan nggak ada di satu tempat. Tidak setempat. Ada yang ada contohnya Indonesia, ada yang wilayahnya di Indonesia Timur, Indonesia Barat, ada yang ada di Bogor, di Sukabumi. Nah ini kan tidak setempat. Tetapi kehidupannya teratur. Nah tetapi teratur ini maksudnya apa? Ya mengikuti yang namanya jalannya pemerintahan. Kalau ketika memang pemerintah memberikan yang namanya untuk hak untuk melakukan hak pilih, ya kita ikut dalam pemerintahan mengikuti hak pilih. Karena kenapa? Ya diatur oleh negara. Makanya
negara di sini walaupun tidak satu tempat, tetapi teratur. Teratur dalam hal ini apa? Mengikuti aturan-aturan yang digariskan oleh negara. Sehingga ya negara posisinya ya dalam hal pengelompokannya ini ya tidak ada berada di satu tempat, tetapi secara teratur mengikuti yang namanya jalannya pemerintahan. Nah, disinilah posisi perkelompokan negara. Jadi ketika memang tidak sekelompok tapi teratur ya berarti sesuai. Ketika tatanan hukum nasionalnya memang kuat, kemudian rasa persatuannya kuat, ya ini bisa terjadi seperti itu. Nah, ini perkelompokannya negara ada di posisi keempat. Nah, tadi kalau dilihat itu yang pertama itu peninjauannya secara status sosiologis atau disebut juga status sivilis. Ini yang kedua peninjauan dari segi yuridis, yaitu manusia sebelum bermasyarakat. Kalau tadi manusia ketika sesudah bermasyarakat, yaitu dalam hal sebuah organisasi, dan ini yang terakhir ini peninjauan atau melihat dari sifat hakikat negara itu dari segi yuridis, yaitu ketika manusia sebelum bermasyarakat, atau disebut juga sebagai status naturalis. Status naturalis di sini yang pertama, negara di sini dianggap sebagai rek objek. Yang kedua, negara dipandang sebagai rek subjek. Yang ketiga, negara dianggap sebagai rek verhältnis. Apa ini masing-masing? Ada rek objek, terus kemudian rek subjek, dan juga rek verhältnis. Nah, yang pertama, negara sebagai rek objek. Negara sebagai rek objek, yaitu negara ini dipandang sebagai suatu objek di dalam suatu organisasi. Negara ini dipandang sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan negara. Jadi negara di sini ya dianggapnya sebagai alat saja. Sebagai alat ini contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ketika seseorang mau memimpin sebuah organisasi, dalam hal ini negara, ya memimpin sebuah masyarakat pastinya, ya diperlukan yang namanya negara. Negara di sini adalah merupakan suatu alat atau wadah untuk seseorang mencapai tujuan. Untuk seseorang memerintah di wilayah tersebut. Ya, jadi negara di sini hanya sebagai objek aja, sebagai alat. Alat ibaratnya batu loncatan ketika seseorang ingin memerintah orang yang lainnya, atau manusia atau penduduk yang lainnya. Nah, di sini ya negara dipandang sebagai objek saja. Jadi sebagai suatu alat ya untuk memperoleh kekuasaan, untuk memperoleh keinginan yang memang diinginkan oleh manusia. Nah, terkadang memang negara ini ya dianggap sebagai objek tadi. Jadi ya tidak bisa, ya bukan hanya, ya terkadang memang objek, terkadang subjek. Tapi kebanyakan ya negara ini ya alat aja untuk mencapai sebuah tujuan. Karena kalau sudah ada yang namanya negara, ya udah, itu ibaratnya wadahnya, ya yang memimpin ini adalah isi dari wadah tersebut. Jadi ibaratnya objeknya ini kendaraannya. Negara ini adalah merupakan suatu kendaraan ketika seseorang ini mau memimpin penduduk yang lebih besar di dalam sebuah negara tersebut. Ya, jadi berarti kalau rek objek di sini ya yang memainkan peran siapa? Yang memainkan peran adalah orangnya. Yang menjadi subjek ini apa? Yang menjadi subjek ini adalah pemerintahnya, penguasanya. Tapi ya terkadang memang melihat negara di sini ya memang kalau lihat di zaman sekarang ini apakah negara dipandang sebagai objek, Pak? Ya terkadang memang dianggap sebagai objek. Terkadang yang namanya apa ya, dari partai politik pun ya bagaimana caranya menguasai sebuah negara untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, seperti itu. Negara kayak dia dianggap sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang kedua, ini negara sebagai rek subjek. Negara sebagai rek subjek ini apa? Nah, ini kebalikan. Kalau tadi negara ini dianggap sebagai objek atau negara dianggap sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan orang-orang tertentu. Kalau yang kedua ini rek subjek, ini negara ini dianggap sebagai person
atau dianggap sebagai orang, dianggap sebagai person dalam hal pembuatan suatu aturan. Nah, jadi negara ini dianggap sebagai badan hukum, negara ini dianggap sebagai orang atau person. Jadi bukan merupakan benda. Nah, contohnya apa negara ini dianggap sebagai subjek? Negara ini ketika dianggap sebagai subjek, berarti negara ini dapat membentuk atau membuat suatu aturan atau regulasi. Walaupun negara ini nggak bisa berdiri sendiri membuat suatu aturan, nggak bisa. Tetap lewat siapa? Lewat orang-orang atau organ-organ yang ada di dalamnya. Dalam hal ini siapa yang membuat hukum atau aturan? Yang membuat suatu hukum atau aturan yaitu kalau kita mengambil contohnya Indonesia, yang membuat aturannya yaitu legislatif. Legislatif adalah merupakan suatu lembaga suatu organisasi di dalam suatu negara yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu undang-undang, membuat atau melakukan legislator atau legislator itu pembuatan aturan. Nah, di sini pembuatan aturan mewakili siapa? Mewakili negara. Ya negara ini ya merupakan subjek membuat undang-undang. Ataupun lebih gampangnya ya negara di sini dapat melakukan kerjasama dengan negara yang lainnya. Berarti kan yang bisa melakukan kerjasama ini kan ya person, antara person dengan person. Berarti antara negara dengan negara. Yang satu dengan negara yang lain. Berarti negara di sini bertindak sebagai subjek. Negara ini dianggap sebagai orang yang membuat perjanjian dengan orang yang lain. Dalam hal ini apa? Negara. Jadi negara ini dianggap sebagai hidup membuat suatu perjanjian. Perjanjian apa saja ya banyak di dalamnya, diplomatik, berkaitan dengan negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, ini sebagai subjek. Nah, kalau sebagai subjek di sini ya pastinya harus yang namanya memiliki yang namanya organ-organ yang di dalamnya. Makanya ada yang namanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Ada yang namanya eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Nah, itu dari subjeknya. Kemudian, ini yang terakhir, ini negara dianggap sebagai Rechtsverhältnis. Apa ini Rechtsverhältnis? Rechtsverhältnis ini adalah merupakan suatu perjanjian. Nah, maksudnya ini perjanjian apa Verhältnis ini? Nah, ini kalau Verhältnis ini nanti berkaitan dengan materi yang berikutnya, tapi saya jelaskan sekilas. Nah, Rechtsverhältnis ini dikemukakan oleh Rousseau. Negara di sini merupakan sebelum bermasyarakat. Jadi ketika sebelum bermasyarakat ini mengadakan suatu perjanjian atau Verhältnis. Perjanjiannya ini apa yang dikemukakan oleh Rousseau? Perjanjian ini negara ini sebelum bermasyarakat masih individu antara yang satu dengan yang lain, mereka bergabung membuat suatu perjanjian. Nah, perjanjiannya seperti apa? Ketika berbicara mengenai negara atau sejarah negara, manusia itu ini pernah dijelaskan, manusia ini terakhir ini memiliki rasa takut. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ini saling bermusuhan. Ribut aja terus. Nah, karena ribut, mereka kemudian mengadakan perjanjian di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena kenapa takut nanti kalau ribut, tahu-tahu dibunuh, keluarganya dibunuh antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Karena mereka takut mereka membuat suatu perjanjian. Rechtsverhältnis ini. Perjanjian yang awal, mereka mengikatkan diri antara kedua belah pihak, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Dengan kenapa? Karena mereka ini biasanya kalau dalam sejarah ketatanegaraan awalnya ini kan biasanya manusia ini hidupnya nomaden, berburu satu tempat satu ke tempat yang lain. Ketika ketemu manusia yang lainnya saling bermusuhan, bertengkar karena tempat perburuannya diambil. Nah, karena mereka tidak mau bertengkar, tidak mau terjadi yang namanya permasalahan, tidak mau sampai bunuh-bunuhan, kemudian mereka mengadakan perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, supaya apa ya? Supaya tidak ribut, terus kemudian supaya rasa takutnya itu hilang. Nah, kemudian setelah melakukan perjanjian, itu perjanjian pertama, Rechtsverhältnis yang pertama,
ternyata itu disebut juga sebagai faktum unionis. Nah, itu namanya disebutnya faktum unionis. Nah, tetapi ketika sudah melakukan perjanjian, ternyata rasa takut mereka ini masih ada. Padahal sudah gabung antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain sehingga membentuk kelompok yang lebih besar, masih rasa takutnya belum hilang. Kenapa rasa takutnya belum hilang? Karena ternyata ada kelompok yang lebih besar lagi. Karena ada kelompok yang lebih besar lagi, kemudian mereka melakukan perjanjian lagi. Melakukan perjanjian lagi dengan cara apa? Mereka menyerahkan kekuasaan perjanjian tadi kepada kelompok yang lebih besar. Agar dengan catatan apa? Supaya kelompok yang lebih besar tadi tidak mengganggu kelompok yang tadi sudah melakukan kerjasama. Tetapi dengan cara memberikan kekuasaannya secara mutlak kepada kelompok yang lebih besar. Penyerahan kekuasaan yang mutlak kepada kelompok yang lebih besar itu sehingga menimbulkan yang namanya absolut. Makanya dalam sejarahnya timbullah yang namanya monarkinya absolut. Karena kenapa? Penyerahan kekuasaannya secara mutlak. Cuman karena gara-gara rasa takut, takut diserang dan lain sebagainya, kemudian menyerahkan kelompok tersebut ke kelompok yang lebih besar. Tetapi penyerahan itu secara mutlak seluruhnya. Sehingga timbul yang namanya absolut monarkinya. Jadi karena mutlak sehingga terjadinya namanya monarki absolut. Jadi raja atau penguasa yang di kelompok besar tadi, dia berhak melakukan apapun kepada warga masyarakat. Bisa mengambil hak upeti, kemudian bisa mengambil atau membunuh warga masyarakat. Ya karena penyerahannya secara mutlak. Absolut tadi. Nah, sampai dengan yang namanya perjanjiannya Rekverhatnisnya, yaitu timbullah yang namanya monarki konstitusional. Kalau perjanjian monarki konstitusional itu seperti apa? Berarti dibatasi oleh yang namanya suatu aturan. Nah, ini nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan Verhatnis. Tapi secara keseluruhan, Rekverhatnis ini yaitu ketika manusia sebelum bermasyarakat, ya ini dengan melakukan suatu perjanjian-perjanjian antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dengan tujuannya apa ya? Supaya rasa aman tadi. Jadi tidak berbicara mengenai negara ini apakah suatu objek, negara ini atau adalah subjek, tidak. Tapi dalam hal ini berkaitan dengan status naturalis berbicara mengenai terjadinya negara ini secara sifat hakikat terjadinya negara karena negara ini adalah merupakan suatu gabungan suatu perjanjian-perjanjian sehingga membentuk suatu negara. Negara ini dianggap sebagai sebuah perjanjian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sehingga mengikatkan diri membentuk sebuah negara. Kalau yang tadi ini dianggap sebagai objek, negara ini adalah merupakan suatu alat, ya hanya mencapai suatu tujuan tertentu saja. Sedangkan subjek ya dianggap sebagai person atau orang yang bisa melakukan kerjasama atau membuat undang-undang. Tapi kalau Verhatnis ini ya negara ini adalah merupakan gabungan dari sebuah perjanjian-perjanjian sehingga membentuk suatu kelompok yang lebih besar. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya negara sebagai Rekverhatnis. Tapi yang jelas Rekverhatnis ini adalah merupakan suatu perjanjian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini perjanjian ini bisa perjanjian Verhatnisnya ada yang namanya faktum subjeksionis, yang kedua faktum unionis. Nah, sampai ini kalau berbicara mengenai perjanjian ini, negara sebagai Rekverhatnis ini awal terjadinya negara awal terjadinya negara dari negara yang gabungan dari kelompok yang antara keluarga dengan keluarga sampai dengan negara yang saat ini di negara Indonesia. Contohnya ada yang namanya suatu perjanjian sehingga timbul yang namanya negara liberal nanti. Ada negara liberal, terus kemudian ada yang negara hukumnya yaitu berdasarkan yang namanya hukum atau aturan. Nah, ini timbulnya dari mana? Dari negara yang Rekverhatnis ini awalnya muncul sehingga ada yang namanya negara hukum, berdasarkan negara hukum, negara kesejahteraan. Nah, ini dari Rekverhatnis ini. Jadi awalnya dari perjanjian, kemudian kenapa dari perjanjian? Contohnya kalau yang tadi berbicara mengenai negara yang awalnya sampai penyerahannya secara mutlak sehingga timbul yang namanya monarki absolut, kemudian dari monarki absolut tersebut berganti
menjadi monarki konstitusional. Kenapa? Karena absolut, kemudian mau diturunkan oleh warga masyarakatnya, raja tersebut karena tidak mau sehingga menuruti kemauan dari warga masyarakatnya, kemudian membentuk sebuah perjanjian lagi ketika raja ingin melakukan sesuatu hal harus meminta izin kepada warga masyarakatnya. Sehingga timbul yang namanya monarki konstitusional. Dari monarki konstitusional kemudian timbul yang namanya negara kesejahteraan. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya dijelaskan mengenai lebih lanjut mengenai Reich Verhältnis kemudian sampai menjadi negara kesejahteraan. Nah, itu yang berkaitan dengan peninjauan sifat hakikat negara dilihat dari segi yuridis. Yang tadi kalau kita ambil kesimpulan dari segi sosiologisnya, yaitu ketika berbicara mengenai organisasi, negara ini dianggap sebagai gabungan seseorang yang memiliki tujuan yang sama, kemudian negara dianggap sebagai organisasi masyarakat, dan yang berkaitan dengan yuridis, ya ini negara dianggap sebagai rek objek, rek subjek, dan juga rek Verhältnis. Nah, ini berkaitan dengan sifat hakikat negara. Ini dari sifat hakikat negara, ini materinya singkat. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan sifat hakikat negara? Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ada tidak? Ini diam pada ngantuk atau gimana? Ini ada yang si Surya itu malah belakangnya background-nya apa itu? Tadi saya lihat ada yang nguap-nguap, ngantuk. Ada nggak yang ditanyakan? Ya, negara sebagai Verhältnis. Ya, kenapa Anggi? Kenapa negara sebagai Reich Verhältnis? Kenapa? Itu kesimpulannya berarti perjanjian antara manusia satu dengan lain agar merasa aman, sehingga menimbulkan monarki absolut, lalu membentuk perjanjian lagi dan menjadi monarki konstitusional. Begitu ya, Pak? Ya, jadi kalau sejarahnya sebenarnya panjang, nggak sesingkat itu ya. Jadi awalnya itu perjanjian itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Berarti antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, itu kan takut. Takut contohnya dulu tuh masih berburu, nomaden hidupnya. Karena nomaden, merasa takut, kemudian ya udah yuk kelompok yang satu, maksudnya keluarga yang satu, kemudian mengikatkan diri dengan keluarga yang lain. Ya udah kita nggak usah saling perburuan tempatnya, kita bergabung aja. Awalnya gitu, bergabung saja, kemudian membentuk sebuah kelompok, kita kerjasama. Nah, kerjasama dengan kedua perjanjian tersebut tujuannya ya untuk menghilangkan rasa takut. Kemudian setelah bersama, kemudian ternyata rasa takutnya masih ada, belum hilang. Karena kenapa? Ternyata ada yang kelompok yang lebih besar lagi. Dia takut tadi yang sudah membentuk kelompok kecil tadi, merasa takut. Takut kenapa diserang oleh kelompok yang lebih besar. Karena merasa takut, kemudian mereka mendatangi kelompok yang lebih besar, kemudian dia mengikatkan diri, membentuk suatu perjanjian. Membuat suatu perjanjian, yaitu memberikan yang namanya kekuasaan yang ada di kelompok mereka kepada kelompok yang lebih besar. Mereka pasrah nggak apa-apa, asal nggak usah diserang, kayak gitu, nggak usah diserang dan nggak usah dibunuh kelompok ini yang lebih kecil tadi. Karena kemudian penyerahan kekuasaan itu dilakukan sehingga menimbulkan yang namanya monarki absolut. Karena dia sudah menyerahkan kekuasaannya secara mutlak, ya dia terserah mau melakukan apapun pimpinan tersebut kepada warga masyarakat yang menjadi kelompok yang tadi kecil itu ya sudah menjadi kelompok menggabung jadi satu sehingga berhak dilakukan apapun oleh rajanya atau oleh penguasanya. Nah, sehingga timbul yang namanya monarki absolut di dalam perkembangan sejarah. Tetapi kalau di dalam sejarahnya gini, ketika terjadi monarki absolut, raja di sini walaupun dia sewenang-wenang bisa ngambil upeti, bisa membunuh dan lain sebagainya kalau yang tidak mentaati peraturan raja, tapi di dalam perkembangan sejarahnya raja di sini memberikan kewenangan bagi masyarakatnya untuk dia belajar, itu diperbolehkan pada saat itu. Sehingga ada orang-orang yang memang bisa memanfaatkan situasi pada saat itu, masyarakat tersebut
Ya karena kenapa ya, raja itu pada saat itu walaupun mereka absolut, tapi dia masih mensejahterakan warga masyarakat. Mensejahterakannya gimana? Contohnya dia bisa membuat yang namanya fasilitas umum, memperbaiki yang namanya jalan. Nah, itu dilakukan oleh raja walaupun, yang membuat jalan menjadi bagus ya warga masyarakat juga dengan perintah raja. Tapi paling tidak masyarakat di sini perekonomiannya menjadi maju. Ketika perekonomian menjadi maju, masyarakat yang bisa memanfaatkan situasi, kemudian mereka belajar, kalau dalam sejarahnya gitu, belajar mengambil atau menuntut ilmu. Ketika sudah belajar menuntut ilmu, orang-orang yang tadi bisa memanfaatkan situasi, kemudian mereka mendesak masuk ke dalam pemerintahan. Nah, orang-orang yang tadi bisa pintar tadi, kemudian yang bisa menuntut ilmu tadi masuk ke dalam pemerintahan, mendesak agar raja di sini turun kalau masih mengambil hak-hak daripada warga masyarakat. Haknya apa? Kalau dalam sejarahnya hak atas hak hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas harta benda. 3 hak ini yang nggak boleh diambil oleh raja. Kalau diambil oleh raja, ini raja di sini mau diturunkan. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarahnya, ya raja tidak mengurusi yang namanya urusan warga masyarakat karena takut diturunkan. Makanya nanti langsung dalam sejarahnya timbul dari monarki absolut sebelum menjadi monarki konstitusional ini ada yang namanya negara penjaga malam. Negara penjaga malam ini apa? Negara liberal, negara penjaga malam atau negara yang memang tugasnya hanya menjalankan tata tertib saja. Jadi tidak mengurusi warga masyarakatnya. Karena kenapa? Takut yang namanya raja ini diturunkan. Nah, tapi dalam perkembangan sejarahnya ternyata karena negara ini hanya penjaga malam saja, tidak mengurusi warga masyarakat dalam bidang yang lain, sehingga yang tadinya masyarakat sejahtera karena perekonomiannya bisa berjalan, contohnya jalan rayanya, yang tadinya tidak ada jalan raya dibuat jalan raya, tapi karena negara ini takut diturunkan, jadi tidak mau membuat jalan raya lagi, tidak menyelenggarakan fasilitas umum, sehingga perekonomian menjadi hancur. Nah, dalam perkembangan sejarahnya, perekonomian menjadi hancur, kemudian rakyat atau penduduk ini menyerahkan kekuasaannya kepada raja lagi. Ya udah, kita kasih ke raja lagi, tetapi ada syaratnya. Itu syaratnya nggak boleh yang namanya mengambil hak-hak daripada warga masyarakat. Tadi haknya hak atas hidup, hak atas harta benda, terus kemudian hak atas kemerdekaan itu nggak boleh diambil. Raja ini boleh melakukan hal tertentu, tapi harus meminta persetujuan daripada rakyatnya. Kemudian berubah dari yang namanya monarkinya absolut, kemudian berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, di dalam perkembangan sejarahnya ternyata monarki konstitusional tidak cukup sampai dengan monarki konstitusional saja. Tetapi bagaimana caranya membuat suatu negara ini menjadi negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ditandai dengan apa? Semuanya ada di tangan rakyat. Semuanya ada di tangan rakyat, tetapi terkadang ada sesuatu hal yang tadi kan monarki konstitusional, berarti yang tertinggi adalah harus di tangan hukum lah, ada aturan. Tetapi kalau welfare state atau negara kesejahteraan berbeda. Terkadang ada aturan-aturan hukum ini bisa dilanggar demi untuk kepentingan warga masyarakat banyak. Contohnya apa? Ya negara-negara welfare state atau negara kesejahteraan, contohnya ya negara ini bisa menerobos yang namanya hukum atau aturan hukum bisa dilanggar ya demi kepentingan masyarakat. Contohnya dalam era pandemi saat ini. Era pandemi saat ini mungkin bantuan untuk kesehatan pada saat awal permulaan pandemi ini nggak banyak lah, hanya berapa miliar contohnya. Tapi itu sudah diketuk di APBD. Tetapi dalam perkembangannya ternyata untuk kesehatan melebihi budget, lebih dari berapa ratus persen naik. Nah, itu kan harusnya melanggar yang namanya anggaran, sudah diketuk palu oleh DPRD. Tetapi itu diperbolehkan. Bahkan ada beberapa anggaran dari instansi lain dipangkas untuk kepentingan COVID, untuk kepentingan kesehatan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Karena kenapa? Ya karena kan di dalam aturannya tidak seperti itu, masing-masing ada anggaran. Tapi bisa diterobos ketika untuk kemakmuran atau kesejahteraan dari warga masyarakat. Nah, itu dari contoh negara kesejahteraan. Nah, tadi perjalanannya secara singkat tadi jelaskan dari yang namanya masyarakat yang rasa takut
sampai dengan masyarakat yang sejahtera. Nah, itu seperti itu tadi penjelasan singkatnya. Ada lagi? Tanyakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Anggi. Ada lagi tidak? Kalau tidak, ditutup nih. Ada? Tidak ada? Apa cukup? Cukup ya? Kalau dirasa cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya, ini kan materinya tidak terlalu banyak. Nanti sampai ketemu di lanjut di materi berikutnya. Mungkin sebelum materi berikutnya minggu depan kemungkinan tugas, nanti ada tugas dari saya. Tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung seperti ini. Mungkin ada tugas. Nanti dari tugas tersebut ya bisa langsung dikerjakan. Itu ada waktunya, jeda waktunya biasanya seminggu. Nah, nanti mungkin tugasnya entah dari video atau permasalahan, nanti biasanya dianalisis minimal adalah 1 halaman. Jadi masing-masing ya bisa ya sesuai dengan yang namanya hukum ya. Berarti sesuai dengan yang namanya analisis dari masing-masing mahasiswa. Jadi tidak sama. Kalau sama ya berarti contek. Jadi antara yang satu dengan yang lain pastinya berbeda. Nah, itu biasanya tenggang waktunya seminggu. Nah, itu untuk tugas minggu depan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman. Dimanapun berada, ini yang di rumah atau yang ada di luar. Semoga selalu sehat selalu. Kemudian jaga jarak, menggunakan masker, dan juga jangan lupa mencuci tangan sesuai himbauan pemerintah. Terima kasih. Saya mengucapkan minta maaf kalau apabila dalam pertemuan kali ini terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. jangan lupa absensi ya. 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 Yo, sama-sama.